Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kepada Bapak Kapolsek Sako AKP Narta SSNI. Selamat datang kepada Bapak Camat Sako, Bapak Ahmad Hidayat Pane SSTP dan jajaran. Selamat datang juga kepada Ibu Ibtu dari Studi dari Binmas Polrestabes, dan selamat datang kepada Bapak Babinsa Kelurahan Sialang. Pak Ujang pergi ke pasar Perunas. Cager. Tidak lupa sarapan makan lontong sayur. Izinkan saya selaku yang bawa acara untuk berpantun. Mangkodak tegang Bapak Ibu. Benar ya? Hari ini hari Jumat. Ada acara Jumat curhat di kantor Lurah Sialang. Izinkan saya selaku pembawa acara mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat Pak pagi ini untuk giat Jumat curhat pagi ini. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri sebentar untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Dirjen kita Ibu Kiki untuk bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati hadir di sini mewakili dari Bapak Kapolresta Palembang, hadir Mas Ibu Darius Tuti, Inspektur Polisi tingkat 1 dalam melatih AKP. Yang kami hormati juga sekaligus kami perkenalkan kepada bapak-bapak para ketua RT, ketua RW, dan ibu-ibu sekalian. Bapak Ajun Komisaris Polisi AKP Pak Mun, ini Kapolsek kita yang baru 2 bulan, tapi sudah merasa seperti 2 tahun. Tapi alhamdulillah 2 bulan pengabdian ditempatkan di tempat tugas yang baru sebagai Kapolsek Sako, banyak perubahan di bawah kepemimpinan Pak AKP Mahmud ini, karena beliau ini sebelumnya juga bertugas di Propam Polda, makanya jajaran Polsek takut dan kali tidak dibawanya oleh Propam. Terima kasih Pak Kapolsek. Yang kami hormati juga mewakili Pak Dan Hamid, tepatnya yang hadir Pak Biryadi selaku Babinsa Kelurahan Sialan. Kami juga hadir di sini didampingi oleh Pak Sekam, Pak Eka, dan juga kami sampaikan langsung Pak Camat yang ambil alih, karena mohon maaf Pak Kapolsek, Bu Darius dan Bapak sekalian, 107 lurah sekota Palembang 2 hari ini dan kemarin itu diperintahkan oleh Pak Wali melalui Badan Kepegawaian mengikuti retret. Jadi semacam laksana latihan kedisiplinan. Ya. Jadi kemarin dan hari ini terakhir 2 hari. Termasuklah Pak Lurah, Pak Dani dan bisa hadir bergabung bersama-sama kita, diwakili oleh Pak Kasih Kandil, Menteri Polisi Kecamatan, Pak Rahmat, Kepala Pol PP. Jadi Pak Rahmat yang mewakili Pak Lurah Sialan. Kami juga hadir ada Pak Kasih Kandil Kecamatan, Pak Adeli hadir juga. Yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan Bapak Ibu seluruh ketua RT dan RW. Kalau hadir dalam Pak Kapolsek berarti 82 RT dan RW Kelurahan Sialan. Ya ini mungkin seperempatnya perwakilan, karena memang permintaannya 1 RW 1 RT. Ya. Alhamdulillah hadir semua. Dan yang kami banggakan mitra kerja kami, rekan-rekan sekalian dari jajaran Polri, khususnya dari jajaran Polsek Sako yang hadir pada kesempatan acara kita Jumat Curhat Polsek Sako kali hari ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun ini hari Jumat, hari yang penuh berkah, kita tetap semangat. Kami juga tadi mungkin kita Bapak Ibu RT juga sama-sama, karena Jumat ini ada agenda Jumat bersih untuk kebersihan lingkungan. Ya. Kami juga dari kegiatan gotong royong baru hadir ke sini, dan kami lihat semangat dari para ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat yang hadir juga, syukur alhamdulillah memenuhi pelaksanaan kegiatan acara Jumat Curhat ini. Bapak Ibu sekalian, para ketua RT, ketua RW, Bu Darius dan Pak Kapolsek, Jumat Curhat ini rutin, ya. Kalau memang dilaksanakan rutin Pak, biasanya dari kelurahan-kelurahan. Biasanya itu yang hadir ada yang Pak Kapolres langsung, tapi juga berhalangan itu. Dan perlu kami sampaikan juga, untuk kelurahan Sialan ini merupakan kelurahan yang menjadi ibu kota kecamatan. Jadi kantor camat Sako itu letaknya di kelurahan Sialan. Mapolsek Sako itu letaknya di kelurahan Sako. 82 RT dan RW lengkap, seluruh kepengurusan ada ketua RT Pak Amin juga,
ada ketua koperasi merah putihnya Pak Sukio, karena ini memang sudah program pemerintah gitu kan. Dan 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Sako ini alhamdulillah semuanya baik, semuanya bagus, terutama kelurahan Sialan. Kalau kita nilai, ini kalau penilaian kami secara kuritnya Pak, ya, ketua RT, ketua RW, baik itu Bapak, Ibu RT, RW-nya pertama aktif, yang kedua mudah komunikasi, bisa diajak koordinasi, kalau dua pelembang lemak diajak perasaan, ya kan? Pacak kali Pak, kalau nanti terjadi kencep pacak kali. Untuk baik rumah pakai pastikan ya, tidak usah Pak Kapolsek kan melapor deh Pak. Ya kerjasama intinya bagus Pak di sini, ya kan? Tinggal kita pemerintah khususnya dalam negeri kawan-kawan dari kepolisian mengimbangi, karena tidak lain tuntutan Pak RT untuk kelurahan Sialan ini permasalahannya adalah ya kalau masalah klasik biasanya lampu jalan tapi kalau situasi Kamtipmas alhamdulillah aman. Cuman itu di permasalahan itu tawuran anak-anak remaja. Pak RT ini berkali-kali WA kami ya, masalah tawuran, masalah anak-anak remaja nongkrong, mungkin itu yang perlu nanti menjadi perhatian kita juga. Dan Bapak Ibu sekalian, kami kan sudah membuat grup Kamtipmas untuk Kecamatan Sako, tolong masuk ke dalam grup itu. Dan alhamdulillah Pak Kapolsek Ibu Darius, kami ada grup di Kecamatan Sako ini. Ya. Grup itu dibuat atas inisiatif kejadian bulan akhir Agustus yang lalu, yang ada demonstrasi tentang kita buat, ya, syukur alhamdulillah. Nah, seluruh RT, RW, kurang, sekcap semua masuk di grup. Jadi kalau ada apa-apa laporan masalah Kamtipmas, lapor di grup itu. Pak Kapolsek pasti membaca, Pak dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas pasti membaca. Ya. Jadi kita manfaatkan itu, karena zaman sudah canggih. Dan Pak Kapolsek, kami juga mengucapkan terima kasih bantuan Pak Kapolsek dan jajaran, terutama kawan-kawan dari Polresta juga, ya, perhatiannya untuk Kecamatan Sako ini luar biasa. Masalah Kamtipmas, masalah keamanan. Nah, satu lagi juga Pak Kapolsek, titik kemacetan. Kalau kita lihat, alhamdulillah sudah banyak perubahan. Simpang jalan Sako orang yang tadinya tidak ada petugas, semenjak Pak Kapolsek sudah ditempatkan petugas untuk mengatur lalu pada saat jam-jam sibuk, jam pergi sekolah, pergi kerja, jam balik, sore seperti itu. Nah, kalau bisa Pak, ada 2 titik lagi Pak. Satu di simpang lingkungan kantor camat, satunya berbatasan dengan Kalidoni SD Al-Azhar Kayu yang termusim itu sering macet. Ya. Karena Bapak Ibu sekalian, Bu Darius dan Pak Kapolsek ini bukan orang lain, masih tetangga kecamatan, sama-sama balik ke Kalidoni, sebelah Sako. Nah, kurasa Pak Kapolsek dan Ibu Darius ini paham di mana titik-titik kemacetan yang ada di kecamatan. 2 kali itu mungkin Pak menjadi permasalahan seperti yang kami laporkan, masalah Kamtipmas, terutama tingkat tawuran ya, dan kemacetan. Kalau kriminalitas, alhamdulillah tidak belum. Biasalah yang motor psikopat di halaman masjid ya semua. Ya kan? Ya ada yang lapor, ada hilang motor, gitu kan? Tergantung pada pemilik yang mungkin ada kelalaian ya, untuk keamanan. Dan ke depan kami berharap kerjasama yang baik dari Bapak Ibu para Ketua RT dan Ketua RW untuk bersinergi dengan camat, dengan Kapolsek dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas. Jangan sekan-sekan untuk melaporkan apa yang terjadi permasalahan di wilayah Bapak Ibu sekalian. Ya, Insya Allah kami sudah komitmen, kami akan merespon secara cepat tanggap atas keluhan dan laporan Bapak Ibu sekalian. Dan kepada pihak kepolisian dalam hal ini Mapolres dan Polsek Sako, kami ucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan Jumat-Jumatnya. Ya. Semoga dengan kegiatan ini kita dapat menjalin dan mengetahui apa yang menjadi permasalahan yang ada di wilayah
masing-masing RT dan RW di Kelurahan Sialan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Camat Satu. Semangat, Pak. Untuk Pak Patrun dulu, Pak Kapolsek di belakang itu ya. Mantan Kapolsek Lipati. Tapi masih terakhir di Lurah. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk acara ke-6 kata sambutan dari Bapak Kapolsek 1 Ajun Komisaris Mahmud Ternata SHSI, sekaligus beliau untuk memperkenalkan diri karena beliau baru menjabat di Polres 1. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Sakok, Bapak Rahman Hidayat Pane SSTP. Bapak Camat kita ini kita bersyukur dengan beliau, yang mana beliau ini masih muda, terus yang paling penting beliau ini aktif, sangat aktif dalam kegiatan maupun undangan dari warga maupun dari saksi-saksi lain. Beliau ini bisa membagi waktu, walaupun kegiatannya banyak, tetapi dapat memilih waktu-waktu untuk tetap hadir dalam acara-acara momen-momen tertentu seperti sekarang. Tepuk tangan dulu untuk Camat ini. Semoga beliau tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya, dan kita sini juga tetap diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan juga yang saya hormati dari Bapak Kapolres Status Palembang yang diwakili oleh Ibu Darias Kunti, Instruktur 1 Darias Kunti. Jadi beliau ini mewakili juga dari Kasat Dimas Pak Adil Komisaris Besar Polisi Ali Sadikin yang beliau berhadir, yang berhalangan hadir karena ada kegiatan. Bapak Ibu sekalian, Ibu Darias Kunti ini jabatannya Kanit Polmas dulu. Oh ya, maaf, Kanit Kamsa, Kamar Ketertiban dan Masyarakat. Jadi selamat datang Pak Swakarsa. Jadi selamat datang Ibu di Kelurahan Sialan, dan juga selamat datang staf dari Satlantas Polres Status Palembang yang hadir juga dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Lurah Sialan yang diwakili oleh Kasih Tanti, Pak Rahmat. Ini banyak nama Rahmat sekarang. Ada babin kami juga ada namanya Rahman, tapi tidak ada panennya. Yang saya hormati Bapak dan Nabi diwakili oleh Babinsa hadir juga dalam kesempatan ini. Rekan-rekan bapak-bapak yang hadir dalam kesempatan kegiatan Jumat Curhat ini, terutama bapak tokoh masyarakat, tokoh agama,
tokoh adat, ketua RW, ketua RT, dan ibu-ibu yang hadir dalam kesempatan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya juga di sini hadir bersama rekan dari Polsek Sako, ada Kanit Binmas Pak Inspektur 1 Alamsyah, dan Panit Binmas Pak Inspektur 1 Ibrahim, dan rekan-rekan dari staf Binmas dan Babin Katimas yang hadir dalam kesempatan kegiatan ini. Pada hari ini saya akan memperkenalkan diri. Tadi sudah diperkenalkan juga oleh Pak Camat. Dan intinya kami ditempatkan di sini untuk bersama-sama dengan Bapak dalam hal pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dan tugas pokok kami yang tertuang di Undang-Undang Dasar di pasal 13 itu selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dan penegakan hukum. Nah, ini nanti sambil berjalan kami juga mengharapkan kerjasamanya, koordinasinya dengan Bapak Ibu yang hadir di sini dalam hal yang saya sebutkan tadi, pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Saya sudah berjalan 2 bulan di sini, alhamdulillah. Ini kelurahan yang keempat kali yang sudah saya datang. Memang saya punya program mendatangi seluruh kelurahan di Kecamatan Sako maupun Kecamatan Sematang Borang. Kami Polsek membawahi wilayah hukumnya, yaitu dua kecamatan, Kecamatan Sako dan Kecamatan Sematang Borang. Salam selawat kita panjatkan, mengaturkan kepada Nabi besar kita, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaatnya dalam kegiatan di dunia ini maupun di akhirat, sehingga kita tetap diberikan keberkahan, kita diberikan keimanan yang kuat dalam hal menegakkan agama, dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kami selaku Kapolsek Sako mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya terhadap Bapak Ibu maupun rekan-rekan yang lain hadir dalam kesempatan Jumat Turah ini. Pada intinya apapun permasalahan yang ada terutama di Kecamatan Sako, khususnya di Kelurahan Sialang, berkaitan dengan hal-hal yang mengganggu ataupun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sini, yang seperti disebutkan Pak Camat tadi. Alhamdulillah kalau di Kelurahan Sialang ini warga masyarakatnya positif dalam hal untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungannya, terutama dalam hal menjaga lingkungan, yaitu adanya pos kamling atau pos ronda yang masing-masing dari warga sudah ada kesadaran, timbulnya kesadaran untuk menciptakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, sehingga dengan kesadaran itu muncullah kegiatan-kegiatan yang mengantisipasi hal-hal yang mungkin akan terjadi yang merugikan orang lain ataupun merugikan diri kita sendiri. Karena kejahatan ini itu ada rumusnya,
rumus kejahatan itu adanya niat dan kesempatan. Kalau ada niat, ada kesempatan, terjadilah permasalahan itu. Tapi kalau salah satu tidak ada penunggu, tidak akan terjadi kejahatan. Contohnya kalau ada motor, di motor itu kuncinya ada di sana, tetapi dia nggak ada niat untuk mencuri motor atau membawa motor itu. Kesempatan banyak di situ, di lokasi itu sepi, orangnya lagi sholat misalnya di masjid, tapi niatnya nggak ada dia mau mengambil motor, malah kunci itu motor itu dikuncikan kembali dan menunggu yang sholat selesai itu dikembalikan. Karena niatnya nggak ada, kesempatan ada. Begitu juga kalau niatnya ada mau mencuri motor, dengan warga di Sialan ini sigap ataupun siaga untuk menjaga ketertiban keamanan lingkungannya dengan adanya pos kamling, yang punya niat tadi terbatas untuk melakukan pencurian dalam rumah, untuk melakukan kejahatan yang sifatnya merusak ataupun yang sifatnya menimbulkan kerugian warga yang ada, itu tidak akan terjadi karena di setiap RT ataupun setiap RW itu ada yang mengantisipasi, yang menjaga. Makanya kalau sistem keamanan kita di lingkungan itu kesadaran masyarakatnya tinggi ataupun kuat, sehingga kesempatan orang akan melakukan kejahatan itu akan berkurang. Jadi kami yang hadir di sini bersama-sama dengan warga masyarakat di Kelurahan Sialan, marilah kita menciptakan keamanan ketertiban sehingga nantinya akan berkurangnya hal-hal yang akan menimbulkan suatu kerugian ataupun suatu kejahatan yang mengakibatkan masyarakat akan terganggu. Dan juga hasil dari evaluasi kami di Polsek Sako itu, untuk tingkat di Sako itu yang agak rawan itu memang ada beberapa kelurahan, terutama di Kelurahan Sukamaju, Kelurahan Sako, ada Sako baru ya, Kelurahan Sako. Memang di Sialan itu, kalau hasilnya kami benar kata Pak Camat tadi, itu adanya tawuran dari anak-anak kita yang notabene-nya kurangnya pengawasan, kurangnya karakter pembinaan dalam hal ini, adanya pengawasan dari kita selaku orang tua, kurangnya pendidikan di sekolah, dan kurangnya iman kapokan ya pasti. Nah, dengan adanya pengawasan dari kita diri sendiri dan dari sekolah dengan pengawasan kita, dan juga kita juga harus memikirkan kegiatan positif terhadap anak-anak kita, karena dengan adanya waktu luang, dengan adanya waktu tidak adanya kegiatan, kadang-kadang anak-anak kita ini berpikiran macam-macam. Adanya teman-teman yang masuk ke sini, adanya teman-teman yang di luar, sehingga terprovokasi yang akan menimbulkan itu tawuran. Jadi nanti kita bahas, dan ada Ibu DSD di sini dari Polrestabes, yang kita sama-sama memecahkan permasalahannya, sehingga yang sifatnya nanti akan menimbulkan permasalahan bisa
Dan untuk kemacetan memang sudah ada titik-titik dari kami untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Tadi ada masukan dari Pak Camat, terima kasih. Akan kami plotting lagi di simpang kecamatan dan di perbatasan Priori untuk mengurai kemacetan pada saat pagi hari dan sore hari. Selama ini kami yang plotting ada 10 titik, yaitu di BLK, di Kebun Sayur, di Simpang Polsek, terus di Pasar, terus lagi di Jalan Sako Baru, terus lagi ada berapa titik lain. Nanti kami tambah lagi untuk mengurai kemacetan. Saya rasa itu ya. Nah, untuk narkoba ini sekarang ini dari BNN kemarin ada datang ke tempat kami. Mereka memberikan edukasi ataupun memberikan suatu inovasi apabila warga masyarakat yang anak-anaknya atau keponanya atau saudaranya yang pengguna narkoba itu bisa direhab dengan biaya gratis. Prosedurnya dilaporkan dulu ke kami, di kami data dan akan kami fasilitasi untuk dilakukan rehaban. Karena yang pengguna narkoba ini salah satu korban juga, korban daripada orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk merusak generasi dan mencari uang. Kalau dia bandar, kalau dia yang pengedar, itu baru kita sikapi dengan tindakan hukum. Jadi dengan hadirnya bapak di sini, ibu di sini, itu salah satu nanti bisa bekerjasama dengan kami untuk kita sama-sama memberantas peredaran narkoba ini. Karena narkoba inilah cikal bakalnya terjadinya kejahatan. Dengan dia menggunakan narkoba, tentunya orangnya dengan menggunakan narkoba itu perasaan dia yang jadi super, dia yang paling melawan, dia yang pintar sekali, dia yang sekarang lagi yang jadi kami di sini salah satunya kemudian narkoba mungkin akan adanya penyembuhan ataupun tulisan oleh apa, terutama yang tadi saya sebutkan tadi, tidak akan dilakukan tindakan hukum apabila anak-anak atau saudara keluarga yang menyerahkan ataupun melaporkan kemudian akan dilakukan rehabilitasi. Saya rasa itu nanti ditambah oleh Pak Ibu Polisi, karena beliau ini dari Polrestabes, pasti ada program-program untuk menciptakan yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan harga emas dan juga berkaitan dengan pelaksanaan remaja, terutama tawuran. Saya rasa itu. Nah, itu hasil dari ungkapan kasus yang sudah kami laksanakan, terutama berkaitan dengan pencurian baik kendaraan bermotor maupun pencurian di dalam rumah. Karena itu setelah kami data, banyak sekali pendatang-pendatang dari luar itu kontrak ataupun sewa tempat untuk menggambar situasi. Itu sudah kami dapat, sudah kami data, itu ada dari kabupaten lain, ada di daerah lain, itu sudah kami proses di kantor. Nah, mereka di sana sudah 3 bulan menginap di sana. Jadi dia mengambil motor itu diambil, dimasukkan ke rumahnya. Nanti di dalam rumah itu pelatnya diganti, terus warnanya dirubah.
pada saat situasi aman dia keluar dari situ. Jadi di situ sudah ada gambaran bahwa di mana titik-titik lemah keamanan situasi yang ada di situ. Jadi peran RT maupun peran RW yang ada di kelurahannya itu didata masyarakat yang ada di situ. Nah, kalau memang ada aturannya memang tidak bisa tinggal di sana terlalu lama karena data tidak jelas, nah, mungkin kita bisa koordinasi dengan pemerintah notabene yang dimana apa dikeluarkan atau memang menjadi pengawasan, karena peran RT RW itu sangat besar sekali. Karena yang kami tangkap itu, yang kami amankan itu rata-rata punya kartu semua, bukan kartu. Terus kami integrasi atau kami melakukan pemeriksaan sudah 7 kali melakukan pencurian di wilayah satu ini, terutama di kelurahan Sukamulia dan Sukamulia, terus Seri Mulia, ada juga di Sukamaju, ada juga dia maksudnya di daerah Banjarmasin, karena kita perbatasan dengan Banjarmasin. Nah, salah satunya ada anak-anak, jadi prosesnya kami percepat karena anak-anak itu harus didampingi oleh dari Bapas Balai Pemasyarakatan Anak. Jadi saya mengimbau ataupun saya meminta tolong dengan bapak-bapak RT RW di sini, marilah kita sama-sama menginventarisir atau mengecek warga-warga yang datang. Nanti bisa berkoordinasi dengan kami, dengan Polsek Sako yang terdekat, dengan Pak Lurah ataupun Pak RT, kita cek apa isi kegiatan mereka di sana. Kalau memang orang-orang itu tidak ada kerja, nganggur di situ, segala macam perlu disinggahi. Yang pasti dia sudah menjadi sorotan. Menjadi sorotan pasti dalam hal ini sudah ini segan apabila dia akan melakukan kejahatan di wilayah tempat. Karena kita sudah data, kita sudah butuh, kita inventarisir sehingga orang-orang datang itu mungkin orang-orang yang masuk sini sudah tahu dengan mekanisme prosedur yang kita laksanakan. Mereka berpikir 2 kali kalau mau mendatang atau masuk di tempat-tempat kos-kosan ataupun tempat-tempat yang memang menyewakan di tempat-tempat di rumah-rumah. Karena notabene-nya di tempat kita ini, terutama di kecamatan sebelah, Kecamatan Sematawara, 70% perumahan semua. Nah, banyak perumahan tapi belum ditunggu. Nah, yang nunggu ini karena orang-orang datang ini. Itu makanya kita antisipasi salah satu peran RT maupun RW yang ada di sini. Saya rasa itu yang dapat saya lakukan. Nanti dilanjutkan oleh Ibu dari Studi untuk memberikan pencerahan atau pemekaran. Saya tutup bila topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak-bapak Ibu. Maaf kami agak terlambat karena berhubungan juga dari Jakarta ke sini agak jauh. Maafkan kami, ini juga sudah agak lama. Kita sempat ikan bagus, makin cepat makin bagus. Maaf saya minum aja karena sudah tinggi, ini sudah tinggi kamar berdiri
Ya itu pun pribadi Pak, bukan dari kantor, karena anggarannya nggak ada di kami. Kami ini hanya pangkat timas, ya Pak. Nah, daripada ini kita untuk kita laku, kalau Bang Maria, ya Pak, silakan kalau ada yang mau bertanya. Dan Bapak dari ini ada Mas kalau mau menambahi, Bapak ada mau nambahi? Cukup, silakan Pak. Yang ini kita tampung pertanyaannya soal yang dijawab. Baik Bapak Ibu, kita ada 2 pertanyaan untuk mengisi Bapak. Silakan Pak, dari Bapak dulu. Nah ini ada 2 Bapak. Ibu, ada Ibu. Jangan sambung. Kalau baca ada dari situ dari ibu-ibu. Jadi bervariasi. Oke, kami kesempatan untuk Bapak memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Yang kami hormati Bapak Kapolsek Sago, Pak Ibu dari Bapak Sekda, Pak Wakil dari Pak Bisa, Pak Lurah Wakil Pak Ahmad, juga Bapak yang hadir. Izinkan kami mau bertanya. Pertama, sebelum bertanya kami akan mengucapkan terima kasih. Maaf, ini Bapak dan namanya siapa yang dari mana? Iya. Saya kebetulan bukan RT RW masyarakat, Pak. Jadi nama saya Sutio. Kebetulan, tapi saya juga mantan RT, mantan RW, mantan Forum. Jadi masalah masyarakat ini memang selalu melekat di yang dialami Pak Ibu sekalian. Pertama, selamat dan terima kasih. Selamat datang Pak Kapolsek, Kapolsek Pak Kami Wanu, dan juga terima kasih suatu penghargaan yang tinggi. Ada acara Jumat Berkati di siang, suatu penghargaan yang tinggi. Yang ditanyakan pertama cuma 2 Pak. Tadi menyinggung masalah narkoba. Jadi kalau ada yang kena narkoba itu akan ada pembinaan dengan biaya gratis. Itu kira-kira yang selama ini dialami masyarakat ini, walaupun merasa salah, merasa itu pecandu narkoba, tapi kalau akan mengungkap kebenarannya, mengungkap yang akan di laporan polisi itu kadang-kadang takut Pak, takut nanti kadang-kadang bahkan ada hukuman yang berat. Jadi bagaimana caranya, bagaimana petunjuknya agar yang si pecandu itu bisa dapat pengobatan gratis atau rehabilitasi gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tawuran, nongkrong dan kemacetan. Tawuran Pak, di Sialan ini kita bukan uji, mungkin ada salah 1-2 masyarakat Sialan, anak-anak yang ikut terlibat. Tapi setiap tawuran itu semua datangan dari luar Pak, dari jauh. Mungkin di luar kecamatan kita sini paling dekat, grup terminal, mungkin dari Kapati dan dari mana-mana Pak. Jadi dan terima kasih kepada petugas patroli Kecamatan Sago, Polsek Sago. Namun mungkin perlu kami mempertingkatkan lagi Pak untuk peningkatannya. Nah, kemudian masalah nongkrong itu kadang-kadang meresahkan masyarakat juga Pak. Kadang-kadang anak-anak masyarakat sekolah, terutama yang ada di sini, selalu melaporkan Pak RT itu lagi 12, ini ada orangnya. Nah, itu selalu nongkrong siang malam dan meresahkan masyarakat. Jadi pada pakaian anak sekolah itu bagaimana petunjuknya. Nah, yang ketiga, kemacetan asrama disebabkan Pak Camat, karena perbatasan dengan Kali Broni, karena kali perlu konsultasi dengan Kali Broni, karena biasanya perbatasan ini yang Polsek sana katakan Sago, yang Sago itu Kali Broni. Jadi ini perlu konsultasikan dengan Polsek Kali Broni Pak untuk menangani itu. Jangan itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi yang mana kita bilang Bapak ini, Bapak ini. Oke, silakan.
dan Bapak Ibu, Pak RT, kami langsung saja ke topik permasalahan Pak, karena sesuai dengan tema yaitu Jumat Curhat. Jadi kami ingin curhat. Perkenalkan terlebih dahulu, nama kami Ramli, Ketua RT 12 RW 01 Kelurahan Sialang. RT 12 itu tepatnya di belakang kantor camat Sako. Pas di belakang masuk dari lorong toko bangunan lurus itu RT 12. Nah, jadi kami yang perlu kami sampaikan Pak, karena di tempat kami itu tadi sudah disinggung oleh Pak Sutio bahwa di tempat kami itu sering dijadikan oleh anak-anak tempat nongkrong, baik pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Nah, penyebab anak-anak nongkrong ini Pak ada permasalahan Pak, karena di daerah kami itu ada salah satu warung yang menjual rokok dan minuman yang menurut anak-anak itu murah. Jadi anak-anak itu Pak bukan dari warga kami Batang Hilang yang kedua, itu dari daerah-daerah lain, dari Sematang Borang ada, dari Miramata ada, dari Ilmuwan ada, dari Bintang Laut ada. Itu sudah pernah kami tanyai anak-anak itu Pak. Bahkan ada yang dari mungkin dari daerah Sematang Borang ada lagi Pak. Nah itu. Jadi kami hampir tiap hari, tiap pagi Pak menegur anak-anak itu yang sering nongkrong di situ. Nah, jadi kami mohon petunjuk dari pihak Polsek Sako khususnya untuk sekiranya dapat mengatasi anak-anak yang sering nongkrong itu Pak. Apa perlu kami selaku RT sini untuk menutup warung itu atau bagaimana? Karena terserang saja kami ini setiap hari Pak, setiap saat menerima laporan dari warga, tolong Pak RT tegur ke anak-anak itu, tolong Pak RT kaget terjadi apapun, terjadi keributan, terjadi tawuran, siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi kami selalu Pak menerima laporan dari warga kami. Jadi kami dalam kesempatan ini mohon petunjuk dari Bapak Ibu, apa perlu diadakan patroli atau diadakan puskamling atau cuma kalau masalah puskamling kami adu malam pagi jatuh, ada yang jatuh dari jam 12 sampai pagi, tapi alhamdulillah untuk keamanan kami aman, belum ada kejadian. Tapi takut ke depan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena terserah warga yang masuk itu bukan warga kami, itu plus warga dari luar. Nah, kami kira hanya itu saja, mungkin curhat dari kami. Mohon petunjuk, mohon solusinya dari Polsek Sako khususnya untuk mengatasi anak-anak yang sering nongkrong di tempat kami tersebut. Kami kira hanya itu saja Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dikasih satu kesalahan lagi siapa? Ya, Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan, Ketua RT 04 RW 2. Yang kami hormati narasumber. Jadi kami ingin sampaikan bahwa masalah peraturan gubernur yang baru masalah menteri solar itu yang terbaru itu sangat bagi kami sangat meresahkan, apalagi bagi kami yang punya kendaraan, khususnya kendaraan berbagai solar yang tadinya kami kan bisa isi minyak sehari tapi sekarang malam hari. Jadi terhambat karena harus hemat antriannya itu bukan yang 10 malam, tapi antriannya karena sudah nyampe 8. Kami pernah mengalami itu antri dari yang 8 malam sampai jam 3 solar. Ini kembali berperhatian mungkin solusinya mungkin Pak ini saya pasangkan ya kalau mungkin bolehlah malam-malam, tapi kalau yang pribadi mungkin janganlah ikut antri malam-malam harus begitu. Kemudian yang kedua, kemacetan yang disebut oleh Pak Sutio tadi itu juga terjadi di kami Pak, di belakang Masjid Baitur Rahman. Itu kalau pagi-pagi anak sekolah, kemudian sore itu sangat aktif sekali. Setelah kami amati itu adalah
jalan-jalan yang harusnya dilalui oleh masyarakat itu ditutup pakai portal. Jadi mungkin solusinya kalau bisa portal ini kan mungkin dibuka pada pagi hari sehingga kendaraan itu bisa tidak melalui satu jalur. Karena misalkan saja itu adalah berbatasan dengan Bukit Sangkal, kecamatan Bukit Sangkal yang di luar mendatangi. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi kita tutup 3 pertanyaan. Izin komandan untuk segera menjawab kami bersama. Izin, saya menjawab dari Pak Tio. Masalah aku Bapak ya, memang ada programnya itu gratis Pak. Oke, jadi saya minta siapapun itu keluarga anggota yang punya masalah narkoba tidak apa-apa melapor. Daripada ketangkep, lebih baik cepat laporkan. Boleh dibantu RW, boleh dibantu Pak RT, karena percepatan Pak. Kalau sudah ditangkap urusannya panjang. Makanya lagi itu kalau urusan takut, tidak Pak, tidak usah takut, lebih baik kita cegah daripada mengobati. Katanya lebih baik cegah, kalau mengobati kan enak, daripada ditangkap. Ya kan Pak? Nah, untuk Anda siapapun itu silakan cepat kasih tahu atau melapor. Polsek juga nanti Pak Kapolsek bisa bantu nanti. Insya Allah yang muda tidak lama lagi Pak ya. Saya jawab ya orang satu ya, masalah tawuran. Tawuran yang kedua ya. Kalau tawuran ini di berbagai tempat saya keluar dari masyarakat, masyarakat tidak di sini, tidak di Pekanbaru, semuanya memang bukan warga setempat, tapi memang mereka datang. Aku nggak tahu mungkin mau merusak sini apa gitu, tapi sudah keren gitu Pak. Zaman geng-geng sampai anak-anak geng-geng itu udah gitu Pak. Kita kasih tahu kalau susah, tambah jadi. Nah jadi minta warganya kita untuk berkabar, mungkin nanti dari Polsek Sako mungkin akan dilakukan patroli rutin. Nanti kita minta tolong Pak Polsek, mungkin ada di sana diadakan patroli rutin. Itu yang kedua Pak ya, terjawab ya. Masalah ketiga mungkin sama nanti dari Bapak Ami ya, masalah anak-anak nongkrong yang siang malam. Kita kan masalah kami juga ada Pak ya. Benar. Gunanya kami itu dari Pak ya, pencegahan dini. Ya, jadilah polisi untuk diri sendiri. Benar Pak ya. Nah ini Pak, kalau masalah nongkrong ini Pak, bisa Bapak dari Bapak bisa ketemu langsung. Kasih tahu yang baik-baik. Ya saya bilang tadi anak gadgetnya ada susah Pak. Memang dari luar nongkrong dia sama kita. Jadi bisa kan maksudnya, tapi nggak apa-apa. Bapak kasih tahu baik-baik. Kalau Bapak keuangan bisa nanti kita ada berintegrasitas, bisa sama Pak juga, Pak dari bagi usaha kerjasama dari kita bilang Pak, dan murah juga nanti bisa kita datangi, bisa dikasih bau yang sampai yang punya warung juga kita himbau juga ini kan bisa mengganggu stabilitas juga ya Pak ya, perawanan juga kita tolong sampai Pak ya nanti yang tetap bagian kapal juga dari kapal juga mengikuti nanti anggotanya ya Pak, apa ya? Terima kasih. Yang pertama Pak Setio, yang kedua Pak RD Ramli, kayaknya hampir sama tanya Pak ya, hampir sama dengan Pak Setio. Ya masalah tempat nongkrong, apakah perlu ditutup total? Total saya, kalau tutup total artinya sudah keluar, karena itu apalagi kalau siang, kan orang mau lewat, nanti seolah-olah kalau boleh lewat Pak ya, boleh kalau malam hari. Mungkin ditingkatkan satpam ya Pak. Satpam itu apalagi
seimbang dengan warga masyarakat. 1:1000. Nah, jadi minta tolong warga juga bantu kami ikut ikut patroli juga. Karena kalau diserahkan ke Polsek 1 atau ke Bajinsa, nggak ke Tepuk ini Pak ya, nggak kita ini semua apa ya. Sejauh Pak, nanti kalau Bapak kurang masih kurang ini Pak ya, nanti bisa langsung ke Polsek, bisa terus silaturahmi. Ya Pak, izin Pak Amri. Pak Amri ini ya? Oh salah, maaf Pak ya. Maaf kalau saya salah. Tadi bicaranya kita Pak Amri, maaf ya. Izin Pak, cukup? Oke, yang ketiga, waktu itu kalau saya salah tulis nama Pak ya, kalau nggak salah tadi Pak Kurniawan, RT 084 ya? Gunawan ya? Oh maaf, Gunawan enggak. Apa ya? Itu saya dengar. Pak Gunawan masalah antrian, solar. Gini Pak ya, masalah antrian solar itu bukan dari kami, itu ada juga Pak ya, memang benar Bapak bilang ya. Nanti kalau masalah untuk pribadi, mungkin kita sampaikan kalau kemudian kita juga juga Pak ya, itu sudah lain edukasi kita. Tapi kita berupaya kita sampaikan kepada ya Pak ya, masalah untuk mobil pribadi. Ya, masalah macet jalan juga ya Pak, saya tahu. Saya rasa apa ya? BLK ya kalau salah ya. BLK kan? Oh, Selangkang itu emang macet Pak. Macet jalannya kecil terus mobilnya kebanyakan, mobil besar-besar. Saya juga sering lewat itu Pak. Sama satu lagi yang di Mampang ya. Ini perbatasan kan? Perbatasan antara Kalidonia dengan Sako. Apalagi yang ada aero, di sini itu memang macet itu. Tinggal batas juga Pak ya. Tinggal tadi ini bantuan dari Polsek mungkin macet antara pagi sama pulang sekolah. Macetnya. Karena itu terbatas juga jalan. Itu banyak mobil-mobil bagus gitu ya. Mereka juga ngantuk sudah. Tapi ya mungkin nanti dari polisinya mungkin ada 1-2 orang mungkin tidak ikut menjaga macet Pak ya. Karena terbatasnya jalan Pak. Bukan salahnya. Kebetulan mereka juga buatnya yang cepat. Masih jalannya kecil. Benar Pak? Ya kan? Nah, mungkin dari Kapolsek juga Pak ya. Untuk ininya, untuk bantu dari apa ya. Mungkin jangan lagi mereka. Mungkin Pak ya. Satunya masalah sama Pak ya, kemacetan ya. Kemacetan sudah terjawab. Itu aja kita wakil pisah, benar kita kalau kurang ini bisa langsung ke Kapolsek sekalian siapa lagi. Itu aja. Terima kasih. Ada lagi Pak? Banyak kayaknya ya. Tapi nanti Bapak ya, mungkin kita batasi sampai 3 karena ini mungkin hari Jumat sudah setengah 11. Nanti Bapak takutnya kan kalau Bapak sholat kan Bapak dulu ya Pak ya. Maka kita tidak menangguh. Silakan nanti kalau ada yang mau bertanya lagi ke Pak Kapolsek dari kantornya. Karena kita terbatas waktu. Maaf Pak ya. Silakan. Bapak silakan yang mau bertanya dari. Baik, masih ada lagi Bapak? Satu lagi. Nah, yang paling sana Bapak siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak, kami perkenalkan diri, nama Rajo dari Panglima. Yang ingin saya sampaikan Pak dari beberapa yaitu masalah dalam Sirep Barat itu Pak di ujung itu sudah ada gorden yang dibuat oleh Dinas Perhubungan. Tetapi akhir-akhir ini Pak, ya mobil-mobil besar mulai masuk. Saya minta semalam itu saya mau ngomong dengan jamaah musola, saya mau curhat sama Pak Polisi apa yang mau disampaikan oleh Bapak yang ada di kelurahan. Inilah yang saya sampaikan itu. Terutama dalam Sirep Barat Pak, mobil-mobil besar
besar sudah mulai masuk. Dulu padahal yang sudah berboten Pak, di ujung sudah ada berboten, dan artinya lagi berboten itu sepeda dengan perhubungan yang mahal ya, tapi tidak yakin lagi. Makanya kami minta tolong Pak, kalau ada mobil besar itu ditindak. Dulu ada Pak bekas tentara, ada dulunya sopir beberapa tahun akhirnya apa? Pulang lewat. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ini masalah CCTV Pak. Kami dari jamaah kumpul-kumpul Pak, CCTV kebetulan kami kerjasama dengan Komisi CCTV. Itu di jalan itu Pak, ada CCTV itu 7 Pak. 7 yang di jalan tembus 200 meter sampai Simpati ke sini, yang terbaru. Yang di atas kita ada 3 CCTV. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan dengan Bapak, semalam ini dicoba dengan usul Arogel pakai online supaya seluruh jamaah Pak, tidak 1-2 orang, seluruh jamaah asal akses dari CCTV itu. Apakah itu melanggar aturan apa tidak Pak? Apakah kita melalui gelombang radio? Yang ini saya ingin dicoba, yaitu kita kerjasama dengan Bapak CCTV itu Pak ya. Terima kasih Pak Bambang Rakabio. Benar ya? Edwi berapa tadi Pak? 05 ya? Jadi terima kasih ada pertanyaan berkaitan dengan mobil besar sudah mulai masuk ke wilayah sini ya. Ya memang sebelumnya sudah diterbitkan aturan-aturan berkaitan dengan perbatasan mobil-mobil yang besar masuk ke sini. Tapi kemarin sudah saya komunikasikan dengan pihak perhubungan, itu tolong dibuatkan jam-jam aturan rambu-rambu yang di tempatnya masuk, jam berapa dia boleh masuk ke tempat, ataupun kalau tidak masuk, tidak boleh masuk, itu dibuat tanda rambu larangan, sehingga kami bisa petugas kepolisian melakukan penegakan hukum. Karena kalau tidak ada aturan itu, makanya kami kadang disuruh putar aja Pak ya, kami suruh putar. Tapi kalau kami nggak ada, mereka masuk. Nah, jadi kemarin sudah saya kasih tahu juga dengan Pak Camat, tolong disampaikan dengan dinas perhubungan untuk membuat rambu-rambu, biar kami ada dasar untuk menindak. Nah, sekarang ini juga kebijakan itu tidak berupa tilang. Sekarang ini sudah pakai alat elektronik itu. Elektronik itu kalau di tempat kita ini posisinya nggak ada sih Pak. Dan itu juga bisa diusulkan nanti, tapi biayanya besar itu, besar biaya. Jadi kita bisa membentuk ini apa namanya forum untuk menjaga keamanan tertiban berlintas, bisa aja. Lurah bisa seperti itu, tapi didampingi oleh Babinsa Timas. Kalau memang ada hal-hal yang mengganggu untuk masuk ke sini, itu yang pertama. Itu sudah saya beritakan juga dari lantasnya Pak Ibtu Sulendra. Bila ada masuk mobil alat mobilnya besar-besar itu kalau diputar, suruh putar. Karena kalau mobilnya sudah masuk, mobilnya besar susah putar. Jadi kalau masuk cari putaran itu susah. Nah, susah. Makanya kita cegah dia sebelum masuk di daerah Pulsari sana, supaya tidak masuk sini. Nanti dari kelurahan bisa membentuk forum untuk pengaturan lalu lintas, bisa disahkan oleh kelurahan untuk menjaga keamanan tertiban berkaitan dengan lalu lintas. Terus untuk CCTV itu memang ada
ataupun ada himbauan untuk masyarakat ataupun di pertokoan di kampung-kampung untuk memasang CCTV. Karena CCTV itu gunanya untuk memonitor kegiatan-kegiatan pada saat kita tidak ada di situ. Jadi dalam hal adanya pencurian, dalam hal adanya suatu permasalahan, kita bisa melihat di situ. Itu sangat terbantu sekali untuk mengungkap kasus, mengungkap suatu permasalahan. Apabila ditemukan permasalahan, yang kami cari itu CCTV dulu. Banyak kejadian, banyak tindak pidana peristiwa yang terjadi kami ungkap melalui CCTV. Itu kalau bisa ditambah lagi CCTV-nya, Pak. Kalau bisa ditambah lagi CCTV-nya. Terus tidak menyalahi aturan dan tidak mengganggu apabila ada radio ya. Oh, bisa dimonitor ya? Oh, itu melalui ini layar monitor ya? Ya bisa, memang bisa ya. Karena dia akan pakai internet. Tapi mereka mau sudah dicoba ya. Ya bisa kan? Ya, sudah dicoba dari kiri-kiri itu sampai di rumah dia kelihatan Pak. Dan setiap orang itu bisa Pak. Sudah terpantau semua, ya itu bagus. Itu bagus Pak, kalau sudah terpantau semua. Jadi kami sangat berterima kasih, sangat mendukung apabila dari masing-masing RT atau ADW memasang CCTV. Apalagi sekarang CCTV cepat sekali didapatnya melalui pesan melalui Shopee. Bisa, harganya bermacam-macam di sini, tergantung dengan kualitasnya. Ada yang kualitasnya cuma monitor, cuma tidak bisa merekam, ada dua-duanya bisa merekam, ada juga dia harus bisa nge-zoom. Nah, itu sesuatu untuk membantu kita memonitor keadaan situasi yang ada. Saya sih bertanya lebih banyak dan lagi. Nah, cuma saya cuma menekankan saja karena ini wilayah Sako yang berkaitan dengan kumpul-kumpul anak tadi. Ada apa ini babi kita sih? Babi bagus. Tolong ini adalah masukan atau informasi dari warga berkaitan dengan anak-anak yang sering nongkrong di Epilog 12 Patah Hilang. Jadi tolong dibantu di sana untuk bergabung dengan Reskrim. Nanti saya perintahkan untuk Reskrim bersama dengan RT RW melakukan pemeriksaan identitas. Pemeriksaan identitas. Karena itu sudah sangat tersangka ya. Tapi harus ada warga, ada yang ini Pak, dari RT-nya bergabung dengan kami. Jadi saya minta 1 minggu ini tuntas sudah bagus diselesaikan, tidak ada lagi nomor situ. Apabila dibuat spanduk di sana, apa isinya nanti kerjasama dengan Pak Babinsa Mas, dibantu dengan Babinsa. Nanti itu sama Pak Babinsa bagus 3 pilar untuk zero nomor situ. Kalau memang dia tidak ada, itu panggil orang tuanya, kumpul nanti sih di kantor lurah. Panggil orang tua dia, anak siapa nih? Oh, pemeliharaan yang awam di sini. Dijaga, kumpul. Kita sifatnya pembinaan. Kalau di situ ditemukan nanti sajam, ditemukan narkoba, nah itu nanti lain lagi ceritanya. Nanti hukumnya berjalan. Tapi
Tapi kita lihat nanti situasinya, tergantung dengan keadaan di sana. Yang pasti kalau nanti Mas bersama Babinsa ini dengan anggota reskrim nanti ke sana untuk melakukan tindakan pencegahan untuk anak-anak bangsa. Bila perlu nanti kalau sudah dilakukan tindakan preventif pencegahan, coba dari sepatu aja di sini untuk menjaga keamanan festival. Diminta untuk anak-anak tidak ada yang nongkrong-nongkrong apa itu yang sifatnya mengganggu keamanan festival. Jawab baik. Nanti nomor telepon Pak ini ada Pak Agus. Ada nanti belum ada Pak Agus. Mungkin ada urusan dengan ada kemauan ada ini untuk pakai sekolah pakai apa? Nah, kalau pakai sekolah kita panggil gurunya yang benar. Jadi kalau jam 7 masih pakai sekolah, terus siang hari balik sekolah. Yang pasti kita mau dulu identitasnya dijaga. Nanti kita komunikasikan dengan gurunya, komunikasikan dengan itu orang tuanya bahwa anak-anak ini jangan sampai nanti menimbulkan kejadian yang sifatnya merugikan masa depan dia. Masa depan dia. Mungkin ada yang mau jadi lurah nanti si anak nongkrong. Saya dulu nongkrong di sini lah tiap hari, tapi di apa gara-gara Pak Polisi dengan Pak RT mengingatkan dan jadi lurah. Coba ya. Nanti saya tunggu laporannya. Kalau enggak aktif saya turun sana. Kapolsek masih kondisi. Nanti jangan satu lagi pakai sini. Nah yang solar antrian itu dari situ nanti saya sampaikan dengan Kapolsek ke Indoni, kalau dia usaha jangan nanti masuk ke Indoni. Nanti saya sampaikan kalau kita wilayah kita di BLK itu kemarin saya sebelum keluarnya SK Gubernur ini berkaitan dengan jam malam ini, saya kan tetap juga dengan keluarga Sukamaju. Jadi ada juga warga bertanya gimana Pak untuk yang latihan siang hari. Nanti saya panggil ataupun saya kasih tahu dengan pengawasnya ataupun yang bagian itu kalau bisa dilakukan jam malam. 2 hari 3 hari setelah itu udah ada sekarang nanti omongan kita nyampe langsung diberlakukan jam malam. Jadi memang sifatnya nanti di situ kan ada kawasan, ada peraturan di SPBU. Paling kami nanti himbau ataupun bersama-sama dengan petugas SPBU ada untuk menepati waktu, jangan jam 6 sore sudah antri. Akibatnya tadi kalau antri tepat waktu lah jam 10 kan sampai jam 4 kalau salah. Jadi jam 4 subuh, jam 22 sampai jam 4 gitu. Terus yang narkoba tadi saya tambahkan ini yang kata Pak Edi tadi untuk mengedukasi anak-anak supaya orang yang mau dia nekat karena dia takut gimana nekat. Dia memang tidak serta-merta kita membalikan telapak tangan. Mereka mau kita pelan-pelan untuk memberikan dengan mereka bahwa untuk perehatan ini memang dasarnya 80% dari diri dia memang. Baru kita selaku orang tua ataupun kita selaku saudara memberikan supaya untuk masa depannya lebih bagus lagi. Di situ ada juga saya punya teman itu polisi juga
pasangan istrinya. Ya, kata saya kalau memang masing-masing tidak cocok, ya bertegas saja. Tegas dalam arti memang perceraian itu kan dibenci, tetapi apabila memang sudah tidak ada harmonis lagi, ya kita juga mendukung. Jadi dia bisa, terus dia tenang, dia pelan-pelan bisa menyesuaikan. Punya istri lagi, cocok. Makanya sampai sekarang sadar sudah, cocok. Jadi kita harus tahu dulu akar permasalahannya apa. Sampai dia menggunakan narkoba itu. Yang untuk tawuran memang banyak datang untuk mengenai gurunya anak-anak itu. Nanti kita kumpul di sini. Nanti kita kumpul di sini. Mereka di suatu tempat. Kami sudah berusaha untuk melakukan patroli malam hari jam-jam yang sering taruhan, baik pada saat ada sekolah atau jam siang maupun jam malam. Kalau malam itu di atas jam 12 malam itu mereka pulang dari malam itu nanti ketemu di mana? Makanya kami melakukan pencegahan pada saat malam hari. Ya saya itu yang dapat saya katakan karena sudah waktunya mau sholat Jumat. Nah ini untuk Baik, Pak tadi ya, Bapak menambahin saya kritik nggak apa-apa Pak, tidak ada aturan boleh pasang CCTV nggak apa-apa, tidak perlu ditambah yang lain, tapi itu beberapa untuk uang kalau ada yang berbuat apa, ada yang mau melakukan kejahatan. Pantauan Pak mau bagus, boleh ditiru dari RT RW yang lain, boleh ditambah nggak bagus, silakan Pak Surya, Pak Bapak boleh sekali. Karena Pak Agus kan biasanya kan bisa terpantau langsung. Ya Pak, sebelum kita ini saya juga mungkin Pak, ini lagi para mesti menunjukkan kalau kasih tahu warganya hati-hati dari anak kecil SD SMA 1 yang dewasa malah mencurigakan. Dari tolong Pak hati-hati, seperti tanya anaknya pulang kemana, kemudian siapa, karena nggak berani kita. Satu lagi saya mengimbau untuk bully. Mungkin bapak-bapak juga tahu ya. Mungkin anaknya yang dibully, kita jangan panas-panasan, jangan ribut. Bila perlu panggil gurunya dulu, kalau bisa ada kejadian bully, karena banyak yang kejadian meninggal. Yang nggak pengen bully tapi tingkat ini udah amat sangat meningkat, dia mau meningkat, dia tahu udah. Kami juga sekolah mengimbau, tapi usulan KPRT, Pak RW, kalau mengimbau warganya, mungkin ada anak atau cucunya yang bully, silakan jangan kita termakan emosi, atau kita jadi anak yang bully, atau kita jadi korban bully, silakan. Kalau bisa juga kita langsung ke konseling ke polisi jadi, ibu Pawadiani, gimana caranya tidak terjadi bully lagi. Itu mungkin karena itu lebih banyak perasaan keluarga, mungkin yang ngebully ditekan oleh ini, oleh orang tua, kita nggak tahu kan permasalahan banyak. Terus yang dibully juga jadi kritis dia, jadi pemalu. Ini namanya Pak ya, biar bapak-bapak juga yang nanti. Itu aja dari saya, sekian terima kasih. Baik Bapak Ibu, dengan melalui acara sesi tanya jawab ini, maka rangkaian acara telah selesai. Mohon Bapak Ibu nanti dengan foto kita sesi foto-foto bersama untuk donasi. Namun sebelumnya acara ini aku kasih pantun menutup dulu, ke pasar Pernas membeli peci. Tidak terasa waktu telah berlalu. Semoga yang datang di acara hari ini panjang umur, murah rezekinya. Hidup pasti selalu ada ujian. Tenang di hati, kuat iman. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, Ibu, merasa kita bersama. Jadi tegak